Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Cica Larici, BP 1911021013, mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembahasan dari tugas terapan auditing mata kuliah semester 7, yaitu pengerjaan pada Excel. Ada 3 kasus. Yang pertama yaitu akun receivable detail, yang kedua self transaction, dan yang terakhir pengujian laporan keuangan oleh auditor. Thank you for watching. Baik, pertama saya akan menjelaskan tugas tentang akun receivable detail. Langsung saja ke bagian tugas mahasiswa. Oke, di sini ada beberapa perintah. Nah, untuk perintah pertama yaitu transaksi yang dilakukan pada hari libur adalah Sabtu dan Minggu. Nah, di sini kita diminta untuk mencari customer code, customer name, invoice date, invoice name yang melakukan transaksi pada hari libur yaitu Sabtu dan Minggu. Kita dapat menggunakan rumus Excel secara efektif. Langsung saja ke bagian data. Oke, di sheet data ini kita akan mencari rumus sesuai perintah pertama tadi, yaitu data mana saja yang melakukan transaksi dari libur Sabtu dan Minggu. Rumus pertama saya menggunakan sama dengan network days Intel, yaitu start date-nya invoice date, dan untuk end date-nya itu invoice date. Lalu kita pilih satu, yaitu Saturday Sunday. Maka hasilnya 1. Selain ini nanti ada beberapa data yang menghasilkan angka 0, itu adalah yang di hari libur. Nah, untuk melihatnya lebih jelas data mana saja dari libur, kita dapat menambahkan rumus yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus if network days Intel, start date-nya invoice date, dan end date-nya invoice date. Pilih 1, Saturday Sunday sama dengan 0, maka itu adalah holidays. Selain itu no. Nah, kita tarik rumusnya ke bawah. Oke, kita dapat melihatnya menggunakan filter. Nah, di sini kita pilih holidays saja. Kita mau melihat data yang melakukan transaksi di hari libur. Nah, terdapat 2 data yang melakukan transaksi di hari Sabtu dan Minggu, yaitu customer name dengan nama Future Electronic dan best product. Kemudian data ini kita salin kepada tabel mahasiswa. Dapat kita lakukan secara ketik manual saja. Oke, selanjutnya perintah kedua yaitu nilai transaksi penjualan yang melebihi limit penjualan kredit yang telah ditentukan menurut customer group. Data ada pada sheet informasi. Nah, di sini kita disuruh mencari customer yang melakukan transaksi penjualan melebihi limit penjualan. Nah, batas limit penjualannya dapat kita lihat pada bagian informasi. Customer A senilai 5.000, B 10.000, C 15.000, dan D 20.000. Oke, langsung saja ke bagian data. Rumus yang dapat kita gunakan yaitu, nah ini kita menggunakan rumus if n. If n sama dengan if n B2 sama dengan A, customer group A itu amount-nya melebihi dari 5.000, maka lewat dari batas limit. Dan if n B2 untuk grup B melebihi 10.000, maka itu lewat dari batas limit. Dan begitu juga dengan customer group C dan customer group D. Oke. Rumusnya kita tarik ke bawah. Nah, di sini nanti akan ada yang kata-katanya lewat dari batas limit. Nah, dapat kita lihat saja menggunakan filter biar lebih mudah. Lewat batas limit. Oke. Nah, ini adalah data-data customer yang melakukan penjualan melebihi dari batas limit akun nilai
transaksi penjualan. Nah, lanjut kita salin data ini pada bagian tugas mahasiswa. Nah, ini data-datanya customer yang melakukan penjualan melebihi batas limit. Nah, dapat kita lihat pada akun reservable amount-nya itu melebihi dari Perintah nilai selanjutnya yaitu yaitu transaksi per dengan invoice-nya. nomor invoice ganda. Langsung ke sheet data. Nah, ini itu tabel dengan invoice 6. Nah, pada tabel invoice 6 ini mungkin terdapat beberapa data dengan nomor invoice yang sama. Kita tidak memerlukan rumus untuk mencarinya, cukup menggunakan conditional formatting. Nah, kita highlight, kemudian kita pilih duplicate values. Nah, kita pilih warna untuk melihatnya nanti berbeda dari data yang lainnya. Oke. Nah, baik. Selanjutnya kita filter berdasarkan warna. Oke, ada 4 data yang invoice name-nya sama. Nah, ini dapat kita lihat pada invoice name. Inilah data-data customer yang invoice name-nya sama. Kemudian kita salin pada tabel kolom mahasiswa secara manual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas kedua, yaitu tentang sales transaction. Oke, lanjut saja ke sheet tugas mahasiswa. Nah, di sini tugas pertama yaitu transaksi yang dilakukan pada hari libur adalah hari Minggu. Sini kita disuruh mencari data transaksi yang dilakukan pada hari libur atau hari Minggu. Ini sama rumusnya dengan tugas yang pertama. Cuman ini bedanya harinya saja, cuman hari Minggu. Oke, untuk rumusnya kita menggunakan rumus sama dengan if network days Intel start date-nya yaitu invoice date dan end date-nya yaitu invoice date pada kolom B2 sama dengan 0, maka holidays jika tidak no, yang kita pilih yaitu nomor 11 yaitu Sunday only, hanya hari Minggu saja hari liburnya. Oke. Nah, nanti akan terdapat beberapa data yang holiday. Dapat kita lihat melalui filter holidays. Nah, ini ada 5 yang melakukan transaksi penjualan di hari libur. Kemudian kita salin data ini pada tabel tugas mahasiswa. Oke, selanjutnya perintah kedua yaitu sales rep yang paling sering melakukan pelanggaran dengan ketentuan melakukan penjualan pada hari Minggu dan memberikan harga di atas price list per unit. Nah, berarti yang melakukan pelanggaran itu yaitu melakukan penjualan pada hari Minggu dan memberikan harga di atas price list. Nah, data price listnya dapat kita lihat pada sheet price list. Nih. Nah, ini price listnya. Jadi yang di atas ini itu melakukan pelanggaran. Langsung saja kita masukkan rumusnya pada bagian sheet data. Nah, ini rumusnya. Rumusnya itu sama dengan if n E2 sama dengan 01, E2 ini prod kodenya sama dengan 01, maka G2 price listnya lebih besar dari price list B2. Price list ini yaitu tabel sheet yang price list ini langsung kita linkkan ke sini. Nah, itu maka pelanggaran. Nah, begitu juga dengan if n E2 prod kode 02, 03, 04, 05 dan 06 itu pelanggaran. Selain itu tidak melanggar. Oke. Kemudian kita tarik saja rumusnya ke bawah. Nah, lalu kita lihat berdasarkan filter data mana saja yang melakukan pelanggaran. Oke, nah ini data
customer yang melakukan pelanggaran di atas price list. Nah, kita salinlah data ini pada tabel mahasiswa. Kemudian untuk yang melakukan penjualan pada hari Minggu juga pelanggaran, nah, kita salin saja 5 data yang di atas ini. Nah, ini berarti 5 ini termasuk kategori pelanggaran juga karena melakukan transaksi di hari Minggu. Kita pindahkan ke tabel ini. Oke. Lanjut ke perintah 3, transaksi dengan nomor invoice ganda. Ini sama juga rumusnya dengan tugas pertama yang sudah kita lakukan, yaitu menggunakan conditional formatting. Oke, karena di sini sudah dilakukan conditional formatting sebelumnya, langkahnya sama, yaitu conditional formatting, hide Excel room, duplicate values, dan kita pilih warna untuk membedakan datanya. Nah, kemudian kita sort berdasarkan filter war color. Nih. Nah, inilah data-data yang invoice namanya ganda. Lalu kita salin data ini pada tabel tugas mahasiswa. Baik, selanjutnya yaitu customer yang paling banyak melakukan pembelian ke klien. Oke, di sini kita disuruh mencari customer yang paling banyak melakukan pembelian ke klien, berarti kita mencarinya berdasarkan customer ID. Oke, pertama kita copy untuk data customernya. Lalu kita copy ke kolom sebelah yang kosong. Nah, di sini ada beberapa banyak data yang sama, customer ID yang sama. Lalu kita remove duplicate. Oke. Nah, ada 744 duplicate value, 245 unique values. Oke. Lalu kita masukkan rumus di samping ini sama dengan count if ranknya yaitu ini, kriterianya ini sama lagi yang sudah kita remove duplikatnya. Oke. Nah, lalu kita tarik rumusnya ke bawah. Oke. Nah, untuk customer ID 11, 30 ini dan seterusnya itu ada 12 melakukan pembelian, 17 ada 3 kali pembelian, ada 13 kali pembelian, 35 yang diminta yang paling banyak. Nah, oke, caranya kita filter. Cari yang paling banyak. Nah, nih ada 52 yang paling banyak yaitu pada customer ID 92431. Nah, ini kita catat. Yaitu jadi customer ID yang paling banyak melakukan pembelian yaitu customer ID 92431. Selanjutnya sales rep. Sales rep yang paling banyak melakukan penjualan sama rumusnya dengan yang tadi. Nah, ini cuman bedanya
sumber datanya yaitu dari sales rep. Nah, dari sini nanti kita copy ke sheet yang kosong. Nah, sebelah ini lalu kita remove di duplikat dulu, baru kita cari count if-nya. Nah, setelah itu kita filter, lalu kita cari yang paling banyak. Oke. Nah, ada 61 kali melakukan penjualan, yaitu pada sales rep kode 110. Nih, sales rep kode 110. Dan sales rep yang paling sedikit melakukan penjualan. Oke. Nah, nih yang paling sedikit melakukan penjualan yaitu sales rep kode 909, hanya 12 kali melakukan penjualan. Nih, sales rep kode 909. Dan untuk yang terakhir, kita akan melakukan pengujian laporan keuangan Excel for Accounting pada perusahaan laris elektronik, di mana tugas kita kali ini yaitu memeriksa dan mencari kesalahan pada laporan keuangan perusahaan laris elektronik yang telah dibuat oleh si klien. Nah, di sini sudah disajikan berbagai macam data-data terkait laporan keuangan yang mulai dari daftar perkiraan, daftar arus kas, neraca awal, jurnal kas, bank, pembelian, penjualan, memorial, buku besar, sampai dengan buku hutang. Nah, untuk dari daftar perkiraan, daftar arus kas, neraca awal, jurnal kas bank, dan sampai jurnal model itu sudah diperiksa terkait rumus dan totalnya, dan sejauh ini masih benar dan belum ada ditemukan kesalahan. Nah, kita mulai pemeriksaan dari bagian neraca lajur. Nah, pada bagian neraca lajur ini adalah neraca lajur yang dibuat oleh klien kita, versi klien kita. Nah, untuk ini kita tidak boleh merubah dan mengeditnya. Caranya kita harus membuat versi auditor. Kita copy ini, kemudian kita copy pastekan ke samping, ke kolom yang di samping. Nah, ini adalah neraca lajur versi auditor, dan kita juga membuat satu lagi yaitu selisih. Untuk neraca lajur selisih itu adalah selisih antara neraca lajur versi perusahaan yang dibuat oleh klien dengan auditor. Nah, pertama kita memeriksa pada neraca saldo yang dibuat oleh perusahaan ini. Apakah semuanya
sudah dimasukkan atau sudah menggunakan rumus EVA atau belum. Nah, kita periksa sampai ke bawah dan ternyata benar untuk penggunaan rumus benar. Nah, ditemukanlah kesalahan. Ini kesalahan yang ditemukan oleh auditor. Nah, kesalahan pertamanya itu kita mendapatkan perbedaan angka antara klien dengan auditor, yaitu pada akun piutang dagang. Nah, kita lihat pada neraca lajur yang dibuat oleh versi klien itu dia menggunakan rumus juga, namun angkanya berbeda. Nah, gimana caranya kita menelusuri angka ini pada buku besar? Mari kita telusuri pada buku besar. Nah, untuk bagian buku besar ini yang dibuat oleh versi klien. Nah, kita juga harus membuat versi auditor dan selisihnya. Nah, ini adalah versi yang telah dibuat oleh versi auditor. Nah, untuk rumus EVA pada bagian kolom pertama pada sisi kas ini itu sudah benar rumusnya. Nah, kita tinggal copy paste ke bawah untuk akun-akun selanjutnya. Nah, untuk kas itu angkanya sudah sama antara klien dengan auditor 15.979.800, dan untuk akun bank itu juga sudah benar 814.725.220, dan banknya pada auditor 814.725.220. Pada neraca lajur itu juga sudah benar, ini 15 juta, tidak ada selisih. Nah, kemudian pada akun piutang itu terdapat selisih antara versi klien dengan auditor. Nah, ditemukanlah selisihnya pada sumber jurnal penjualan senilai 201.556.850. Ternyata kesalahan ini disebabkan oleh pada buku besar versi klien itu dia mengetik secara manual, dia tidak memasukkan rumus. Nah, kita coba masukkan rumus EVA yang benar dan angkanya adalah ini. Untuk menelusuri apakah angka ini benar atau tidaknya, kita dapat menelusurinya pada jurnal. Nah, kita menelusuri jurnal penjualan akun piutang dagang dengan kode 1130. Mari kita lihat. Nih, akun piutang dagang kode 1130. Oke. Senilai 201.556.850. 201.556.850. Angka ini sudah dipastikan benar karena sudah sesuai dengan jurnalnya. Dan untuk yang lain tidak ada kesalahan. Nah, tentu karena angkanya berbeda, angka debit berbeda, tentu angka pada saldo akhir piutang dagang ini juga akan berubah. Si klien juga sudah membuat rumus yang benar, dia hanya salah pada rumus jurnal penjualan saja. Nah, terdapatlah angka saldo akhir piutang dagang yang benar, yaitu senilai 119.397.850. Maka kita inputkanlah pada neraca lajur versi auditor senilai 119.397.850. Nah, untuk kesalahan selanjutnya itu saya menemukan pada akun persediaan barang dagang. Nah, di sini pada akun neraca lajur klien juga sudah membuat rumus yang benar. Jadi kesalahan ini kita telusuri pada buku besar. Pertama kita lihat di buku besarnya. Nah, ini untuk akun persediaan barang dagang versi auditor. Nah, ini versi klien. Nah, terdapat perbedaan pada jurnal memorial sisi kredit. Nih. Nah, ternyata si klien mengetik angkanya secara manual. Dia tidak menggunakan rumus dan melingkan pada sheet jurnal sebelumnya. Nah, di sini auditor sudah membuatkan jurnal rumus yang benarnya. Nah, angkanya ditemukanlah senilai 820.85.200. Mari kita cek angka ini apakah benar di jurnal memorial segini angkanya atau belum. Mari kita telusuri jurnal memorial. 1140 pada sisi kredit.
dan angkanya yaitu senilai 820.085.200. 820.085.200, dan angka ini sudah dipastikan benar karena sudah sesuai dengan jurnal pada perusahaan yang dibuat oleh klien. Oke. Nah, saldo akhirnya berubah menjadi 684.629.850. Kita inputkan angka ini kepada bagian neraca lajur di akun persediaan dagang ini. 684.629.850. Oke. Nah, untuk akun-akun selanjutnya ini sudah diperiksa oleh auditor dan ini benar. Baik, selanjutnya kita meriksa ini pada bagian laba rugi. Nah, ini sudah benar di bagian ternyata terdapat kesalahan pada akun penjualan. Kenapa? Karena akun penjualan di bagian laba rugi neraca lajurnya itu diketik manual oleh si auditor, si klien. Nah, tidak ada rumus. Nah, setelah dibuatkan rumus, angkanya adalah 520.218.500. Mari kita cek angka ini, apakah angka ini benar atau tidak. Mari kita telusuri di BB-nya. Angka penjualan. Nah, ini angka penjualan pada buku besar versi auditor, dan angkanya benar sesuai dengan neraca lajur tadi, yaitu senilai 520.218.500, dan itu berbeda dengan buku besar yang dibuat oleh klien. Kenapa? Karena pada bagian jurnal penjualan, klien itu mengetik secara manual, dan setelah dimasukkan rumus, angkanya senilai 183.233.500. Untuk mengecek kebenarannya, kita bisa menelusuri pada jurnal penjualan, akun penjualan. Oke, kita lihat pada filternya. Nah, ini angkanya 183.233.500. Jadi benar yang dibuat oleh auditor. Benar yang dibuat oleh auditor. Nah, ini angka saldo akhir penjualan kita inputkan pada neraca lajurnya. Oke, kesalahan selanjutnya itu ditemukan pada akun pembelian. Nah, di sini akun pembelian oleh perusahaan itu mengetik juga secara manual, tidak menggunakan rumus. Nah, auditor sudah membuatkan rumus yang benarnya, maka angka yang muncul ada senilai 323.373.600 pada sisi debit. Kita bisa menelusuri angka ini benar atau tidaknya pada buku besar. Nah, buku besar pembelian. Nah, ini. Ternyata akun pembeliannya diketik manual oleh klien dan auditor membuatkan rumus yang benar. Untuk mengecek angka ini benar atau tidak, mari kita telusuri pada jurnal pembelian, akun pembelian. Dan angkanya itu 323.373.600. 323.373.600, dan angkanya benar dan sesuai. Oke. Nah, itu kesalahan yang kita temukan di neraca lajur. Nah, pada buku besar masih terdapat kesalahan-kesalahan yang kita temukan lagi, itu pada hutang dagang. Nah, nih, kenapa nih hutang dagang versi auditor berbeda dengan klien?
angka yang dimasukkan itu sudah benar, sudah sama, dan ini sudah kita telusuri ke jurnalnya, ini sama. Nah, ini sama, debitnya, kreditnya sama. Ternyata saldo akhirnya itu si klien tidak membuatkan rumus saldo akhir seperti akun sebelumnya. Nah, disinilah terdapat kesalahannya. Nah, kita buatkanlah rumus saldo akhir yang baik dan benar untuk buku besar si klien. Nah, terdapatlah perbedaan angka. Nah, angkanya ternyata 130.683.700. Lalu kita inputkanlah pada neraca lajur bagian hutang dagang nih 130.683.700. Nah, selanjutnya masih ada kesalahan di buku besarnya, yaitu pada ini yang sudah diperiksa oleh auditor. Nah, yang berwarna hijau, yang sama-sama hijau, tidak ada warna pinknya, itu semua benar sesuai dengan klien dan sesuai diperiksa oleh auditor dan sesuai dan benar. Neraca lajur. Nah, neraca lajur yang dibuat oleh klien itu tidak balance. Nah, ini terdapat kesalahan. Dan ini laba ruginya juga tidak balance. Karena itulah kita harus memeriksa dan mencari kesalahannya. Dan sekarang auditor sudah memperbaikinya dan neraca lajur perusahaan sudah balance. Nih, telah ditemukan berbagai kesalahan. Jadi neraca saldo itu balance-nya senilai 2.883.507.159 di sisi debit dan begitu juga di sisi kredit. Nah, kemudian untuk laba ruginya kita totalkan. Nah, yang di sisi debit dan ini yang di sisi kredit. Lalu untuk laba rugi itu kita kurangkan yang kredit kurang sisi debit. Nah, begitu juga dengan neraca. Nih totalnya. Nah, dapatlah labanya yaitu senilai 19.935.071. Ini rumus keseimbangannya, kita samakan. Lalu kita tarik ke samping. Dan rumusnya benar. Dan totalnya sudah balance. Nah, kita perlu untuk membuat selisih antara neraca lajur yang dibuat oleh auditor dan klien. Untuk melihat selisihnya berapa. Nah, jika diperlukan jurnal penyesuaian, kita buatkan jurnal penyesuaian. Namun di sini tidak dibutuhkan jurnal penyesuaian, jadi kita hanya membuat selisihnya saja. Selisihnya caranya yaitu sisi di neraca saldo, sisi debit, neraca lajur versi perusahaan dikurang dengan sisi debit versi auditor. Dan begitu juga dengan kredit, sisi kreditnya dikurang sisi kredit. Nah, lalu kemudian rumus ini ditarik. Nah, inilah selisihnya antara neraca lajur versi klien dengan versi auditor. Piutang dagang senilai 99.000, persediaan barang dagang 19.800.000, piutang dagangnya 9 juta di sisi kredit. Penjualan 99.000 di sisi kredit, pembelian 9 juta di sisi debit. Nah, ini totalnya selisih. Nah, ini sisi keseimbangannya. Dan begitu juga dengan buku besar. Buku besar kita buatkan juga buku besar selisih antara versi klien dengan versi auditor. Nah, rumusnya
Sama untuk debit versi klien kita kurang dengan debit versi auditor. Nah, begitu juga yang ini begitu. Nah, untuk saldo awal begitu juga, dan untuk debit, kredit, saldo akhir begitu rumusnya. Nah, nampaklah ini adalah selisihnya pada piutang dagang, persediaan barang dagang, pada akun utang dagang, pada akun penjualan, dan pada akun pembelian itu terdapat selisih dengan si lain. Lanjut ke laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi kita melakukan hal yang sama, yaitu kita membuatkan 3 jenis laporan, yaitu laporan versi auditor dan selisihnya. Kita tinggal menginputkan angka yang sudah benar yang dicari oleh auditor pada neraca lajur tadi, tinggal kita inputkan di laporan auditor dengan rumus yang benar. Nah, ini laba ruginya sudah sesuai dengan neraca lajur tadi, yaitu senilai 19.335.071, dan ini adalah selisihnya. Selisih laporan laba rugi versi klien dengan auditor yaitu senilai 10.899.000. Kemudian untuk laporan perubahan ekuitas, kita buatkan juga 3 versi laporan, versi auditor dan selisihnya. Nah, di sini cuma ada perubahan pada sisi laba, karena laba kita berbeda, yang ditemukan auditor dengan yang ditemukan oleh klien. Dan ini adalah selisihnya. Dan selanjutnya pada sisi neraca. Nah, ini neraca yang dibuat oleh garis elektronik. Dan kita harus membuatkan neraca 3 bagian juga, versi auditor dan untuk selisihnya. Nah, karena sudah terdapat perbedaan angka tadi dari piutang dagang, persediaan barang dagang, nah, otomatis neraca kita juga berbeda dengan versi klien. Nah, ini angkanya. Jadi untuk neraca itu angka versi auditor yaitu senilai 1.995.861.372. Dan di sisi pasifanya tadi juga ditemukan selisih pada bagian utang dagang, PPN keluaran dan modal. Ini total sudah balance antara aktiva dengan pasifanya. Kemudian kita buatkan selisihnya. Dan ini adalah selisihnya. Nah, selisihnya neraca antara versi klien dengan auditor yaitu senilai 899.000 di aktiva dan begitu juga di pasifa. Nah, kemudian untuk laporan arus kas, nah ini auditor mencoba untuk membuatkan yang versi auditor, memeriksa kembali rumus yang dibuat oleh perusahaan dan angka-angka yang diinputkan oleh perusahaan apakah sudah benar atau belum, dan auditor sudah memeriksanya pada buku besar, akun pada jurnal kas, dan pada laporan arus kas itu tidak ditemukan perbedaan, tidak ditemukan kesalahan antara klien dengan auditor, itu sudah benar. Dan piutang, begitu juga dengan piutang, ini sudah diperiksa piutang dagangnya pada jurnal
jurnal penjualan, jurnal memorial, dan buku besar itu angkanya sudah benar dan sudah sesuai. Tidak ada kesalahan pada kartu piutang dagang ini. Dan ini untuk kartu hutang itu juga sudah diperiksa pada jurnal-jurnal yang ada akun hutang dagangnya, kas bank, jurnal pembelian, jurnal memorial, dan itu tidak ditemukan kesalahan, dan untuk saldo akhirnya udah sesuai dengan buku besar hutang dagang. Dan untuk BP hutang, buku pembantu hutang itu sudah diperiksa dan semuanya benar dan tidak ada kesalahan. Begitu juga dengan buku pembantu hutang, itu sudah diperiksa dan sudah ditelusuri oleh auditor, tidak ada kesalahan pada buku pembantu hutang. Dan untuk BP bank itu juga sudah diperiksa dan sudah ditelusuri pada jurnal bank, dan saldo awalnya itu sudah sesuai dan benar, dan dinyatakan tidak ada kesalahan pada buku pembantu bank ini. Buku pembantu banknya itu hutang bank. Nah, ini daftar-daftar persediaan barang dagang. Daftar-daftar persediaan barang dagang ini sudah diperiksa dan totalnya sama dengan buku besar dan tidak ditemukan kesalahan. Begitu juga dengan penjualan. Ini daftar transaksi penjualan dan sudah diperiksa dengan transaksi yang berkaitan dengan penjualan itu tidak ada kesalahan. Begitu juga dengan pembelian, ini sudah diperiksa oleh auditor dan tidak ada kesalahan. Oke, tugas auditor sebagai menguji dan memeriksa kesalahan laporan keuangan pada laris elektronik sudah selesai. Oke teman-teman, sekianlah video penjelasan dari saya. Dikarenakan saya juga masih dalam proses belajar, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.